Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariza Alifah dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 21. Saya akan meresensi buku berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa, yaitu perjalanan menapak jejak Islam di Eropa. Buku ini dikarang oleh Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, terbit pada tahun 2013, jumlah halaman 420 halaman. Novel 99 Cahaya di Langit Eropa ini merupakan novel yang berisi tentang sebuah catatan perjalanan atas sebuah pencarian Islam. Tokohnya Hanum dan Rangga, suaminya, mereka berdua suami istri yang tinggal di Eropa karena Rangga ini mendapat beasiswa di Eropa. Si Hanum ini tertarik dengan yang ada di Eropa. Nah, si Hanum menemukan banyak hal yang lebih menarik daripada Menara Eiffel, Tembok Berlin, konser Mozart, stadion sepak bola San Siro, Kolesium Roma, atau gondola. Lewat buku ini, penulis tuh ingin menunjukkan tentang beberapa tempat di mana Islam itu punya kisah yang menarik. Tempat itu antara lain Wina di Austria, Paris, Prancis, Granada, dan Cordoba, Istanbul, Turki. Jadi Eropa dan Islam itu dulunya pernah menjadi pasangan yang serasi, gitu. Mempunyai kisah yang cukup menarik. Nah, suatu waktu di Paris yang dikenal dengan City of Lights, yaitu pusat peradaban Eropa, Hanum ini bertemu dengan seorang mu'alaf yang bernama Marion Latimer. Marion ini menyebutkan bahwa Eropa adalah pantulan cahaya kebesaran Islam, di mana Eropa ini menyimpan banyak harta karun sejarah Islam yang luar biasa berharganya. Kufik-kufik pada keramik Musil Louvre. Yang lebih menakjubkannya lagi, pada lukisan Bunda Maria dan Bayi Yesus, hijab yang dipakai Bunda Maria bertakhtakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selain benda-benda kecil di dalam Musil Louvre ini, Marion juga memberitahu tentang Voie Triomphale atau jalan kemenangan yang dibuat Napoleon Bonaparte, tempat dua gerbang kemenangan, Arc du Triomphe, yang sangat megah. Menurut Marion, bila ditarik garis lurus imajiner, maka akan menghadap arah kiblat. Mungkin akan menjadi konspirasi apabila Eropa ini mengaku bahwa Napoleon beragama Islam, tapi kedekatan beliau dengan Islam tak terbantahkan. Selain itu, jenderal kepercayaan Napoleon ini atau Francis Meneau mengucapkan syahadat setelah menaklukkan Mesir, dan syariat Islam juga menginspirasi Napoleon Code. Nah, setelah mereka menjelajahi Paris, kota yang selanjutnya itu adalah Cordoba dan Granada, dua kota di Andalusia yang menurut beberapa ahli merupakan True City of Lights. Cordoba merupakan ibu kota Andalusia yang dimana peradaban Eropa ini dimulai. Pada kota ini berkembang ilmu pengetahuan dan kota ini tuh menginspirasi kota-kota lain. Pada keemasan itu, Cordoba bukan negara Islam seluruhnya, namun toleransi antar agama menjadi suatu landasan kuat hingga menjadi kota yang sangat dikagumi, sekaligus membuat iri kota-kota yang lain. Di Cordoba ini terdapat Mezquita, yaitu masjid besar yang menjadi
katedral setelah jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Sementara itu, di Granada adalah kota terakhir di mana Islam itu takluk di daratan Eropa. Di Granada terdapat benteng megah yang menjelaskan betapa megahnya Islam di masa keemasan. Kota yang selanjutnya yaitu Istanbul atau Konstantinopel adalah saksi sejarah di mana Islam pernah memiliki masa keemasan. Pada masa itu, luas wilayah Islam lebih luas dari kerajaan Romawi. Namun, di Turki tidak ditinggalkan istana yang megah, bukan karena tidak mampu, melainkan karena sultan mereka mencontohkan kesederhanaan. Sesuatu hal yang mulai dilupakan pemimpin-pemimpin saat ini, yaitu kesederhanaan itu sendiri. Nah, di Turki juga terdapat Hagia Sophia, bekas gereja besar dan sempat dijadikan masjid, namun kini telah dijadikan museum oleh pemerintah Turki. Nah, di buku ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan-perjalanan Islam, bagaimana sejarah-sejarah Islam dari mencapai keemasannya di kota-kota mana saja, termasuk ini lebih ke kota Eropa karena 99 cahaya di langit Eropa, dan begitu banyak ternyata nilai-nilai Islam di kota Eropa yang kita tidak pernah sadari. Dan ini merupakan sejarah di mana Islam itu pernah berjasa di Eropa. Kelebihan dari buku ini yaitu kita seolah-olah oleh penulis kita seolah-olah berkeliling di Eropa, dan kita bisa mengimajinasikan pikiran kita bahwa di Eropa tuh ada seperti ini yang diceritakan oleh penulis. Dan juga kita belajar untuk mengamalkan Islam melewat perilaku yang mencerminkan pengamalan Islam. Buku ini juga menguatkan kita sebagai seorang muslim bahwa di belahan bumi manapun menegakkan akidah keislaman kita berarti kita bersiap untuk menjadi agen muslim sejati, yaitu sebagai muslim yang membawa rahmat bagi sekelilingnya. Rahmatan lil alamin dan kebangkitan peradaban Islam adalah saat umat Islam kembali pada Al-Quran yang tidak sekedar dibaca, tetapi juga dipelajari dan diteliti detail artinya sesuai dengan bidang keilmuan kita. Nah, di sini juga menumbuhkan kembali kecintaan umat Islam pada Al-Quran akan menjadi dasar kembali bersinarnya peradaban Islam seperti beberapa ribu tahun silam. Nah, di sini penulis juga memberikan gambaran baru tentang Eropa selain keindahan yang ada seperti Paris, Menara Eiffel. Ada sisi lainnya ternyata, yaitu tentang keindahan dan kemegahan bangunan di seantero dunia. Kelemahan dari buku ini pada pemotongan subbabnya mungkin terkesan dipaksakan, jadi cerita ada yang belum tuntas itu terpaksa dipotong, jadi seakan-akan cerita itu menggantung, padahal menurut si pembaca masih ada lanjutannya lagi. Kesimpulannya yaitu kehancuran Islam di Eropa adalah karena setitik nilai perang sehingga menguasai yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Jika proses masuknya Islam ini terus konsisten melalui cara damai seperti di Indonesia, tentulah Eropa hingga kini masih bercahaya sebagaimana Cordoba berhasil menerangi abad gelap di Eropa. Kini minoritas Islam di Eropa ini harus berjuang untuk membalikan cerita Islam yang keras menjadi lembut, seperti tokoh si Hanum yang tetap santun meski mendengar hujatan dari orang-orang di Eropa yang non-muslim. Itulah sejatinya Islam, agama yang cinta damai. Sayangnya selalu dan masih aja ada yang memaknai Islam itu harus ditegakkan dengan jalan yang keras, menebar teror melalui hembusan jihad atau demo yang berujung anarkis seperti di Indonesia. Sudah saatnya umat Islam itu belajar dari kegagalan Islam yang berjadi di Eropa.
nafsu untuk menjadi lebih, nafsu untuk menguasai, dan nafsu merasa paling benar atas nama agama hanya akan memperburuk citra Islam di mata dunia. Jadikanlah sejarah menjadi pelajaran berharga bagi kita, khususnya generasi muda Islam. Jadi perjalanan yang diceritakan dalam buku 99 Cahaya di Langit Eropa ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua bahwa dulu Islam itu pernah berjaya karena dengan umatnya sendiri, karena ulah umatnya sendiri, Islam ini bisa jadi minoritas. Makanya dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa jangan menjadikan Islam itu merasa paling benar di atas agama yang lain. Jadi kita harus belajar jangan nafsu untuk menguasai semuanya. Dari cerita ini kita harus belajar. Sekian resensi buku 99 Cahaya di Langit Eropa. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda tentang Islam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.